Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana Podcast Odds Martaka. Bagaimana kabar kalian semua, kawan-kawan di rumah? Apakah sehat selalu? Semoga sehat selalu ya. Semoga Tuhan selalu menyertai kalian dan semoga kebersamaan bersama kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini bersama saya Slo Ageng yang akan memandu acara hari ini. Nah, teman-teman, kita hari ini kedatangan teman spesial loh, atau bisa disebut tamu spesial. Nah, siapa itu? Bisa tebak? Coba bisa tebak? Ya, dia adalah Ketua OSIM tahun 2024-2025 yang sebentar lagi akan punah. Oh, sayang sekali ya. Sebenarnya kita ingin lebih lanjut bersama Ketua OSIM yang sekarang. Oke. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Ariski selaku Ketua OSIM pada masa bakti tahun 2024-2025. Di sini kita akan sharing-sharing tentang dan memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kegiatan di sini dan bagaimana cara menjadi ketua. Oke, lanjut cek this out. Oke, Kak Ariski. Iya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah Anda merangkul teman-teman untuk melakukan sebuah kegiatan? Jadi sebentar sebelumnya saya mau bercerita dulu ya awal saya menjadi ketua OSIS. Oh, boleh, boleh. Ya. Jadi sebenarnya itu saya masih belum siap menjadi ketua OSIS. Belum siap? Iya, masih belum siap sebenarnya. Tapi ketika debat kampanye, saya disuruh buat visi misi, disuruh maju. Dan ketika pas hari itu juga saya belum buat visi misi. Jadi mau maju saya buat visi misi itu dalam waktu 5 menit. Bisa cuma dalam waktu 5 menit? Iya. Saya sebenarnya nggak niat. Saya berdoa semoga saya tidak menjadi ketua gitu. Tapi ternyata alhasil ya banyak yang memilih saya, jadi mau nggak mau jadi harus siap gitu. Oh. Terus bagaimana Anda cara memimpin saat menjadi awal pertama kali menjadi ketua OSIM itu? Ya, pertama saya menjadi ketua itu olah-olo gitu. Jadi kayak blow on gitu loh. Jadi seolah-olah aku harus gimana ya. Terus kemudian aku mau kemana, terus nggak ada arahan, terus bingung. Terus akhirnya saya, untung ada teman-teman saya selalu mensupport saya. Ayo itu gini, ayo diarahkan gini. Jadi konsep itu nggak mentah-mentah dari saya. Jadi ada teman yang memberi masukan. Terus gini caranya. Terus selain itu ada beberapa dari ke alumni itu menyupport. Gini loh caranya menjalankan kegiatan gitu. Terus bagaimana cara mengatasi masalah, cara mengatasi situasi yang di luar rencana gitu. Jadi setelah saya belajar berkembang sampai hampir akhir masa jabatan ini saya menjabat. Oh, gitu. Oh, begitu. Ternyata Kak Arsy ini menjadi ketua secara tidak sengaja ya? Iya. Tidak sengaja terpilih. Okay. Karena memang sudah takdirnya dari Sang Maha Kuasa. Iya, ya? nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak ya? Memang sulit yang sudah takdir, Kak. Oke. Itu adalah singkat cerita dari pengalaman Kak Ariski. Kita lanjut untuk pertanyaan pertama yang tadi. Bagaimanakah Kak Ariski? Kan pertama kali menjadi ketua OSIM kan? Pertama kali. Dan jadi apa yang Kak Ariski lakukan untuk membuat semua anggota atau teman-teman sekru Kak Ariski itu biar bisa bekerja sama itu gimana? Kalau saya sih lebih condong ajak-ajak itu pakai, kan anak-anak itu kalau suka itu ada makanan, ada minuman gitu kan. Ayo rapat, nanti ada makanannya. Ayo rapat, nanti minumnya es buah gitu. Tapi sebenarnya nggak ada gitu, iya. Jadi lebih ngajak-ngajaknya seperti itu. Terus teman-temannya saat datang di sana kalau nggak ada makanan gimana tuh? Tapi sudah lupa, ketika sudah rapat sudah ditanya sama pembinanya, ini gimana progresnya, lupa. Kalau ada makanan, ada minuman lupa. Ada makanan. Iya, jadi saya gini, alhamdulillah nggak jadi nagih. Tapi ada yang nagih seperti itu ada. Tapi itu nggak semua orang sih. Kalau ngajak ayo rapat mau gitu. Tapi ada beberapa yang kayak males rapat, males melaksanakan kegiatan itu ngajaknya seperti itu. Enggak lah nak makan. Nanti ada makan, terus nanti ada minuman gitu. Ya seperti itu. Jadi cara merangkulnya itu berarti dengan makanan ya? Iya. Oh, anak-anak ternyata bisa dengan makanan. Terus untuk kalau perasaan
dari Kak Rizky sendiri saat pertama kali menjadi ketua OSIM itu gimana sih? Susah banget. Susah banget. Iya, Apa sebelumnya sudah pernah jadi ketua? nggak pernah. Nggak Ikut, pernah sama. kali ikut. Kalau ikut organisasi OSIM sih pernah, tapi nggak pernah menjabat jadi ketua. Nggak pernah ikut. Jadi pertama kali menjabat jadi ketua. Oh pernah sih, pernah di MTS itu menjabat jadi ketua PMR. Tapi karena masih ada COVID, jadi itu ketuanya semacam ketua vakum gitu. Oh, Soalnya nggak ada kegiatan luar ruangan kan. iya, iya. Itu memang masih dalam apa ya? Ya memang di karantina. memang Iya, di karantina. Kan masa COVID itu kan nggak boleh keluar kan ya. Social distancing juga. Yes. Oke, ha. Terus untuk dari Kak Rizky sendiri, apakah pernah merasakan sebuah apa ya namanya itu kesulitan dalam memimpin? Oh, setiap hari. Setiap hari. Iya, setiap hari. Saya itu merasakan kesulitan. Ya itu tadi kembali ke awal. Jadi setiap hari itu banyak yang mensupport dari segi ini, segi itu banyak. Kira-kira yang jadi apa panutan Kak Rizky sendiri tuh ada nggak? Ada Ada siapa? kepala sekolah saya. Kepala sekolah nggak? Iya, kepala Bukan sekolah. dari kakak kelas nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi arahan itu yang saya ambilin dari kepala sekolah langsung. Oh, langsung turun ya, langsung turun gitu. Ya enggak sih, enggak langsung turun, tapi saya disuruh menirukan gerak-geriknya. Sulit banget, sulit ditebak kan. Tapi menurut saya asik gitu loh. Kepala sekolah saya itu kayak unik aja gitu. Terus kalau ditekan pernah nggak? Ditekan kayak wah untuk acara begini-begini tekan sulit itu pernah? Ya sebenarnya setiap acara, setiap kegiatan ditekan sih. Tapi nggak ditekan. Ini harus gini nggak? Ada tekanan dari pihak sana, ada pihak situ. Pokoknya tekanan itu nggak dari guru. Nggak mesti dari guru sih. Jadi ada tekanan dari teman-teman. Kadang males gitu. Terus kadang ada tekanan dari luar kayak beda pendapat, beda pandangan gitu. Ya, untuk Kak Rizky kalau mengatasi kalau teman-teman itu berbeda pendapat kan di sini kan semua teman-teman pasti memiliki pendapat sendiri. Iya. Dan guru kan pasti akan memiliki pendapat sendiri. Bagaimana kalau secara Kak Rizky itu bisa menyelaraskan pendapatnya agar lebih apa? Bisa bersama. Jadi satu gitu. Ya, jadi satu gitu. Kalau saya sih lebih pertama kalau rapatnya itu yang awal dari kita dari pengurus OSIM itu kesepakatannya gimana, cara melaraskannya itu ketika ada pendapat lebih dari 2 itu diambil suara terbanyak, ya seperti itu. Nanti terus saya yang terakhir memberi pendapat, terus gimana, terus saya luruskan, ya jadi nanti pendapat terakhir itu yang disetujui. Maksudnya persetujuan terbanyak terus saya luruskan, terus diiyani, apa ya, ya pokoknya disetujui gitu. Jadi ya, bersifat voting. Voting ya, Voting, lebih oke, ke voting. Tapi kalau saya sih kalau berpendapat itu harus ada sebabnya gitu. Pendapat. Kalau Oh, berarti nggak ada sebabnya biasanya itu nggak saya terima. sebenarnya nggak saya terima. Oh, berarti kalau ibaratnya mau berpendapat itu harus berani bertanggung jawab ya, seperti itu. Iya. Oke. Wow, cukup bagus, cukup bagus. Jadi ibaratnya apa ya? Mereka itu harus diberi pelajaran, Iya. harus berani berbicara dan berani Iya. bertanggung jawab apa yang Tapi ternyata itu nggak ada yang berani berbicara. Jadi kayak mentah-mentah itu konsep itu dari saya gini loh gitu. Ya, Tapi gimana? ada yang pas bisa keluar pendapat itu banyak sih. Tapi rata-rata itu nurut gitu. Menurut. Ya, tapi setelah pas kegiatan di belakang itu, aduh kok gini ya, kok gini. Tapi disuruh kelonggaran untuk berpendapat nggak mau. Ya itu termasuk hambatan juga sih. Repotnya jadi ketua gitu. Terus tapi ketika dari guru pendapatnya gini, biasanya saya luruskan, oh dari pengurus OSIM gini. Kalau mau dirubah, pernah sih langsung pengubahan konsep itu yang susah pengurus OSIM sendiri. Jadi gurunya minta gini, kita nurut, nggak kita olah. Itu pas awal-awal itu pas lomba apa kak? Lomba kegiatan kelas meeting. Oh, kelas meeting lomba Iya. sekolah itu ya. Ya, kegiatan kelas meeting itu pernah dirubah konsep dari guru, terus kemudian pengurus OSIM ngambilnya mentah-mentah langsung nurut. Jadi kan bukan kesalahan dari guru ya, kita ambilnya mentah-mentah, jadi
akhirnya kegiatannya masih kurang sempurna gitu aja. Tapi kemudian kedepannya bisa progres ya. Kan setiap kegiatan itu ada evaluasinya gitu. Terus bagaimana saat apa kan itu sudah berlanjut, Iya. sudah berlanjut lah. Saat kelanjutannya itu mengalami perbedaan pendapat antara apa dari OSIM sendiri sama guru pernah enggak? Oh, pernah sih sering. Sering. Iya. Nah, terus kalau menyelaraskannya itu gimana? Kan itu memiliki pendapat sendiri, jadi ya anak-anak kan semua orang memang boleh lah berpendapat. Tapi kan ya mau gimana kan kita harus bisa apa namanya musyawarah kan? Iya. Pokoknya ya musyawarah dirundingkan mana yang terbaik gitu aja. Mana yang terbaik? Iya. Tapi kan saat ini itu masih ya karena saya masih baru kan ya mau ya seperti itulah. Jadi masih bingung gitu. Oh ya. Oke lanjut. Bagaimana saya boleh minta sedikit cerita? Iya. Jadi minta sedikit cerita tentang bagaimana keluh kesahnya apa Kak Rizky saat menjadi ketua OSIM. Sebelum susah itu senang dulu ya. Saya ceritakan yang senang dulu. Oh. Saya senangnya jadi ketua OSIS itu menjadi sorotan. bener. Saya tuh sebelum jadi OSIS itu nggak jadi sorotan gitu loh. Dan saya tuh pengennya dulu SD itu pernah. Saya tuh pengen jadi duta sekolah gitu loh. Oh, duta sekolah. Iya. Kan duta sekolah kan biasanya disorot kan gitu. Iya. Tapi ternyata nggak jadi duta sekolah, tapi jadi ketua OSIS. Senangnya gitu. Terus kemudian itu rasanya bareng-bareng. Saya itu suka kerja itu yang bareng-bareng. Jadi saya itu bukan orang yang individualis sih. Jadi kalau ngerjakan sendiri itu nggak selesai. Tapi kalau dikerjakan bareng-bareng itu cepat selesai. Bahkan saya itu kayak mandor gitu loh. Itu gini. Tapi nggak pernah membantu. Tapi cepat selesai. Makanya saya suka kerja bareng-bareng gitu. Kerja bareng-bareng Iya. tapi nyuruh. Nggak nyuruh sih. Ambil satu barang, satu pekerjaan, tapi nanti dibantu saya pindah lagi. Oh. Kayak ngawasi semua gitu ya. Iya, tapi nggak ngawasi sih. Kayak sok sibuk aja. Ya memang jadi ketua OSIM itu memang namanya Iya. ketua ya, memang ketua itu memang sulit. Apalagi sudah jadi sorotan, Pak. Kalau sampai ada sedikit kesalahan, wah, Iya. nama itu langsung Dibawa kaki kayaknya ya. semburat gitu. Bang, saat mencontohkan hal baik itu nggak ada yang lihat. Iya. Saya heran. Saat ada kesalahan dikit itu langsung semua tahu. Rata-rata misalnya kan seperti itu. Kalau baik itu nggak dilihat. Katanya kalau baik sok sregep gitu kan. Nah, kalau jeleknya langsung kelihatan. Kok kayak gitu ya gitu kan. Misalnya seperti itu. Padahal semuanya itu di mata manusia nggak ada yang sempurna. Iya. Yang sempurna ya hikmat Tuhan. Oke, Iya. untuk Kalau susahnya ya, Iya, kalau susahnya itu jadi ketua itu saya tuh bukan termasuk orang yang berpengaruh sih. Jadi kayak nyuruh itu kayak nggak ada yang gubris gitu loh. oh nggak ada. Wah, kayak siapa sih yuk nyuruh saya? Iya, kayak saya tuh dianggap apa gitu. Padahal kan niat saya cuma ingin membangkitkan semangatnya. Tapi kan karena saya bukan termasuk orang yang berpengaruh, jadi susah sih. Jadi susah saya jadi ketua seperti itu. Makanya saya pertama itu belum siap jadi ketua. Tapi gimana lagi ya, mau nggak mau kan harus mau gitu. Kan sudah jadi kan? Iya kan sudah jadi, itu kesepakatan bersama kan. Terus kalau ada hantaman dari atas, bawah, samping itu aduh rasanya kayak ngeflare gitu. Berdemek. Tapi merasa terpuruk pada satu titik pernah apa enggak? Pernah. Pertama kali ada tekanan itu rasanya terpuruk kayak pengen lepas jabatan gitu. Pas jabatan. Ya, tapi untungnya ada yang mensupport gitu. Jadi intinya itu saya itu butuh banget orang lain. Saya nggak bisa tanpa orang lain. Kira-kira untuk pesan dari Kak Rizky sendiri untuk agar adik-adiknya bisa lebih baik daripada tahun ini itu apa? Iya. Jadi saya sebutkan dulu ya, menurut saya introspeksi dari tahun ini yang pertama itu banyaknya miskom. Miskom, iya. Tahun ini tuh banyak sekali miskom. Miskom antar anggota, antar ketua ya. Ketua sendiri. Iya. Nah ketuanya sendiri kadang nggak digubris. Iya. Heran bisa anak-anak.
Jadi itu pertama miskom, yang kedua itu kurangnya apa ya? Kata pembina saya sih kurangnya branding. Jadi kelihatan itu kita kurang kerjanya kurang bareng-bareng gitu. Terus banyaknya kesalahpahaman. Ya, itu dari sikap sih. Kalau dari pekerjaan sih menurut saya periode ini bagus sih. Jadi hampir semua proker itu hampir 1 tahun ini sudah hampir terlaksana. 80% ya kak ya. Oh iya. Ya. Sekitar 80%. Jadi untuk kedepannya untuk masa bakti periode ke depan itu lebih dikuatkan lagi kekompakannya. Jadi kan nanti di OSIM kan pasti ada kelas atas sama kelas bawah. Iya. Maksudnya ada kakak kelas dan adik kelas. Ya itu lebih dikuatkan karena di tahun ini tuh kayak kakak kelas sama adik kelas itu masih belum bisa jadi satu frekuensi gitu. Ya kan adik sama akak kan Iya, gitu. banyak kontroversi gitu. Lebih dikuatkan, terus kegiatannya itu lebih ditata. Kalau seumpama 1 minggu proposal baru jadi, itu kalau bisa 1 bulan proposal sudah jadi. LPJ gitu. Kalau bisa 1 minggu sudah selesai. Oke. Ya. Harapan kakak Rizky sendiri untuk ketua yang akan jadi itu harapannya ketua yang seperti apa? Yang bisa mengayomi anggotanya, bisa mempengaruhi seluruh siswa. Mempengaruhi baik maksudnya. Mengaruhi Terus baik. bisa apa ya, pokoknya pikirannya itu tetap maju, nggak boleh pantang menyerah gitu aja. Oke. Oke, tadi adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Kak Rizky dan Kak Rizky menjawabnya dengan alhamdulillah cukup baik. Ya, cukup baik. Dan itu kita juga bisa mempelajari bagaimana sulitnya menjadi ketua, keluh kesahnya. Asik sih tapi asik. Asik. Asik ya. Asik. Ya, di situ kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajarannya ya dari kita itu mau gak mau kita menjadi ketua atau mau gak mau kita menjadi ketua pelaksana, jika Tuhan sudah bertakdirkan seperti itu, kita siap atau tidak siap, kita harus siap. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke? Ya, sudah. Sudah? Oke, terima kasih telah menonton podcast kali ini dari Cast Podcast Osmartaka. Jika kalian teman-teman di rumah menyukai video kali ini, maka jangan lupa like, subscribe, dan komen pada acara kali ini. Terima kasih. Your voice is yourself. See you.